kembali bertemu dengan saya Francisca dari Hidup Ceria. Saya adalah salah satu host dari Hidup Ceria. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai apa itu akses bars dengan Mbak Raisa, yang kami juga baru ketemu nih di sini. Iya. Iya, silakan Mbak Raisa perkenalan diri dulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Raisa Febriawati. Saya asal Bandung asli. Asli Iya, 100%. asli Bandung. Asli Bandung, oke. Nah, hari ini, saya dan Mbak Raisa akan berbincang mengenai salah satu modalities, yaitu access consciousness, dan lebih spesifik lagi mengenai access bars. Jadi access bars nanti kita akan tanya-tanya dengan Mbak Raisa yang sudah beberapa kali ikut terapi ini dan, apabila ada yang berkenan untuk juga mengikuti terapi ini, nanti akan kami beritahu juga di mana Anda bisa mendapatkan terapi ini. Oke, Mbak Raisa, boleh kita mulai? Oke, sip. Oke. Mbak Raisa, ini pasti ada alasannya ketika pertama kali Mbak Raisa memutuskan untuk, "Oke, aku akan pilih ini, aku coba ini, aku mau ini." Itu boleh diceritain nggak, Mbak Raisa? Awalnya sih sem belum belum kenal ya, awam banget sama bars, Mhm. tapi, aku juga punya trauma kurang lebih 4 tahun Mhm. dan ternyata di bulan-bulan kemarin itu semakin mengganggu hidup aku ya. Aku Mmm. tuh mulai ada kesadaran awalnya sih, lingkungan sekitar juga nggak support, terus aku juga belum menyadari bahwa ada sesuatu yang salah di diri aku gitu kan. Mhm mhm. Sampai akhirnya aku menyadari, eee, perasaan aku, trauma aku ini mengganggu hidup aku, sampai aktivitas aku jadi berantakan. Wow. Eee, Awalnya tuh aku masih takut untuk minta tolong ya. Sampai akhirnya, aku ada di titik yang depresi banget, Mhm. tapi aku memberanikan diri untuk minta tolong akhirnya. Yes. Udah bingung sih sebenarnya mau minta tolong sama siapa karena, banyak teman sekitar yang nolong, tapi cuman sekedar nasihat yang lewat aja gitu, masih belum bisa terima itu, meskipun nasihat dari teman-teman itu baik, Yes. tapi aku tuh belum bisa accept itu, Kak. Lalu aku tuh di bulan kemarin memberanikan diri, aku nih harus kemana nih biar aku bisa Wow wow. bisa sembuh gitu, bisa kembali ke diri aku nulis status. Mhm. Nulis status, alhamdulillah ketemulah ada, Mbak Win Heeh. yang nawarin untuk akses bars terapi. Yes yes. Terus belum belum saat itu karena emosi aku belum stabil, Mhm mhm. aku belum belum terima tawarannya, tapi aku pikir beberapa hari aku lalui setelah bikin status itu masih belum membaik, Mhm. ya aku akhirnya coba coba akses bar sama UIN, terus aku tuh baca posternya, Mhm. di situ juga posternya itu, eee, tulisannya itu bisa menyembuhkan luka tanpa harus curhat gitu. Betul 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 betul. Dan itu tuh kayak aku banget gitu, orang yang selama 4 tahun ini menutup diri aku sama apa yang aku rasain, luka aku, trauma aku, cerita ke orang juga malah tidak mendapatkan apa yang aku inginkan. Terus Iya. ditawarin bars yang katanya bisa menyembuhkan luka tanpa harus curhat, ya udah deh aku coba. Wow Akhirnya memberanikan diri coba, kayak gitu. wow. Itu Mbak Raisa pertama. sudah berapa kali, ikut, terapi ini, Mbak? Sekitar 2 kalian sih, belum Oh, banyak. iya iya. Nah, terus, seru sih. Memang sih kita di Access Bars itu
memang salah satu fungsinya itu mendilit trauma, mendilit Hmm, limitasi, pikiran-pikiran yang mengganggu, itu memang fungsinya di situ dan memang tanpa curhat. iya, Betul banget sih. bener. Iya, aku tuh kan kayak orangnya tuh kayak selektif banget ya untuk cerita yang nggak bisa, eee, saat aku update status itu sebenarnya banyak sih yang menawarkan diri Mhm untuk memberikan bantuan gitu kan. Kalau ada apa-apa cerita aja apa gitu. mhm. Tapi aku masih ada di posisi yang belum siap gitu Yes yes yes. menceritakan luka itu karena kayak ngorek lagi gak sih, ya kan? Iya, betul betul. Ngorek lagi tapi pas itu pas, ditawarin sama ini, "Ya udah deh Kak, kayaknya aku mau pilih ini karena pertama cocok sama, eee, karakter aku yang susah banget cerita." Ada Wow, yang nawarin juga konseling tapi ya aku belum siapnya, takutnya emosi aku nanti malah buruk lagi gitu. ya. Ya akhirnya ya itu. Tapi keren loh Mbak Raisa 2 kali, akses bar sudah mau untuk ngasih testimoni, maksudnya testimoni kan juga bercerita ya? Iya. Iya. Iya, tapi bercerita bukan tentang Iya trauma ya kan, iya, tapi yes tentang yes. pengalaman Barsnya yang ternyata Ah, saya iya, rasakan tuh luar biasa gitu. Sampai wow. karena aku tuh awam banget kan, Mhm belum tahu Bars itu tentang apa, definisi apa nggak tahu juga. mhm. Tapi pas pertama kali di Bars itu ya, aku tuh ngerasa kayak, "Wow, amazing," gitu, "kok bisa sih seperti ini?" Gitu kan. Yes yes yes. Sampai tergagum-kagum kayak gitu, gitu. Sampai pasangan aku juga pasangan aku juga sempet terkagum-kagum gitu sama proses Bars, baru sekali istri aku dikasih Bars, Wah, tapi hasilnya bisa luar biasa kayak gini gitu. iya, itu tandanya, Mbak Raisa itu receive. Mmm, Kadang, banyak beberapa orang yang juga tidak mengalami, perubahan yang besar karena mereka masih sibuk mengartikan, "Ini diapain ya? Terus ini bagaimana ya? Ini iya artinya gimana ya?" Iya, berarti Mbak Mbak Raisa sudah, "Oke, I will receive this," dan ya udah, percaya bahwa ini it works dan itu iya. luar biasa sih. Ya mungkin karena durasi waktu juga ya, karena 4 tahun itu bukan hal yang mudah loh. Ah, Menjalani 4 tahun dengan trauma dan luka yang sangat mengganggu hidup gitu. Kadang emosi aku juga jadi nggak stabil gitu, bisa tiba-tiba tantrum gitulah kalau anak-anaknya bisa kayak gitu. Kadang ada juga yang berkomentar, "Kok kayak gitu sih ini gangguan mental atau apa, gila kali?" Gitu. Aku juga nggak mempercayai ternyata aku bisa kayak gitu kan kemarin gitu. yes yes yes. Ya, Tapi itu akhirnya, eee, timing-nya mungkin ya, timing-nya aku merasakan yes bahwa aku sudah membutuhkan untuk rilis, yes jadi saat terima Bars ya mudah aja gitu yes. prosesnya. Ya, guru datang ketika murid sudah siap. Wah, keren keren. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya Mbak Raisa. Di Bars itu diapain sih? Karena kan, yang menonton ini pasti akan banyak banget yang Mhm, sangat baru terhadap iya akses consciousness, khususnya akses Bars. iya Diceritain sedikit tentang diapain aja sih selama iya. Ini lucu juga sih sebenarnya ya, aku waktu di Bars, datang ke lokasi, mhm aku tuh kan kayak di pikiran aku tuh mungkin ini kayak konseling ke psikolog atau apa gitu kan, karena memang masih awam banget sama mhm Bars. Tapi pas nyampe, di ruangan, tidur aja yang rileks katanya. mhm, iya, Terus ya aku udah tiduran rileks, terus posisi tangan waktu itu masih megang. pegangan gini erat banget, terus kata kata UIN, "Rileks rileks, kalau mau pegang badan kayak gini," katanya. Iya, aduh gini jangan sampai pegang erat banget gimana, rileks aja santai, kayak gitu, terus tiduran. Pas udah tiduran gitu, aku tuh langsung dipegang-pegang kan, beberapa titik Mhm gitu.
Mhm. Terus aku tuh di situ tuh kayak nunggu gitu, aku kapan ditanya-tanyanya nih? Nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan sama sekali, yang aku pikir dari awal tuh mungkin aku akan kayak lagi konseling ke psikolog gitu kan, ditanya apa-apa, enggak sama sekali gitu. Iya iya, Cuman dipegang titik-titik, beberapa titik gitu, lupa heeh lagi aku, heeh. kepala kan yang pertama Yes, gitu ya, iya. ya, terus tangan sampai gini, nggak ditanya-tanya, tapi tiba-tiba di situ pas aku lagi, tidur rileks, aku kayak masuk ke alam bawah sadar gitu, tiba-tiba lagi merem tuh kayak ada cahaya aja aku masuk ke Mhm alam itu, mhm. terus aku ada ketemu ketemu sama beberapa sosok, salah satunya adalah diriku sendiri, Ah, seru banget. ya itu yang, sangat, menguras emosi, aku ketemu sama diri aku sendiri, Mhm. eee, aku ketemu diri aku yang sangat ceria loh, Wow. dia pakai kerudung Mhm kerudung warna peach, bajunya warna putih, terus mhm make up-nya juga seger banget gitu, aku ketemu aku di situ, terus ya aku nangis gitu. Tapi aku yang temui di alam bawah sadar aku tuh ternyata ceria banget, sampai nanya ke aku, mhm. "Kamu kemana aja?" Wow. "Kamu kemana aja? Aku nungguin loh, udah lama di sini," katanya, "nungguin kamu. Kamu tuh terlalu fokus sama banyak orang, tapi kamu ngelupain aku yang udah nunggu di sini selama ini," gitu. "Kamu ketemu aku," gitu. Terus nah di situ kan aku nangis kan. Nah di situ aku baru dibantu sama UIN, kata UIN, "Bisa nggak kamu ajak Raisa yang ceria itu kembali ke tubuh kamu?" Gitu. Mhm mhm. Nah dari situ aku coba, agak susah sih sebenarnya ya, buat bisa pegangan tangan sama Raisa yang ceria itu, sampai akhirnya bisa gitu, aku bisa meluk lagi Raisa yang itu dan ajak Raisa yang ceria itu buat balik ke aku. Yes Mhm. yes Ya yes. itu prosesnya agak lumayan berat sih, di situ aku emosinya keluar, terus aku agak mual juga, Mhm. muntah dulu gitu, maaf. It's okay. Iya, tapi kata Win, "Lepaskan aja kalau mau keluarin ya keluarin dulu, mau ke toilet dulu silakan, jangan ditahan," katanya itu proses Yes, kamu buat rilis gitu. betul. Jadi aku ya udah nurut aja, asalnya aku tahan karena takut ngerusak proses bars ya, tapi ternyata enggak. Nggak ada Iya, nggak ada yang baku di proses bars itu. mhm, Heeh, jadi nggak terlalu kaku dengan segala macam aturan. iya, Iya. Jadi buat teman-teman yang menonton ini dan bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang dilakukan? Jadi sebagai praktisi bars, kami akan menyentuh 32 titik di kepala dan juga ada tangan. Tapi, utamanya adalah di kepala itu ada 32 titik, itu pintu kayak kita delete delete di komputer, itu ke tombol delete. Nah, di situ ada joy and sadness, iya, terus ada apa, money, control creativity. Nah, itu kita bukan tekan, disentuh halus dan, ketika kita bersedia untuk melepaskan segala sampahnya, itu akan terbuang dengan sendirinya. Iya. Jadi ada sekitar 32 titik dan itu ada yang bertanya menggunakan energi apa? Kita menggunakan energi dari semesta. Nggak pakai energi saya, nggak pakai energinya Mbak Raisa, nggak pakai energinya siapapun. Kita alirkan energi dari semesta menuju Mbak Raisa ke semesta. Jadi nggak ada efeknya ke praktisi pun nggak ada. iya, Iya, kan ada orang yang takut, "Wah, nanti energi saya terkuras." Nggak sama sekali sih. Iya, saya sudah ngebar puluhan orang juga, malah biasanya saya habis ngebar seorang tuh malah seger. mmm, Malah seger banget karena, sampah yang kita miliki mungkin ketika saya megang Mbak Raisa, kita punya sampah yang sama, saya pun kerilis dengan sendirinya. mmm, Jadi sama-sama
sama-sama berkontribusi. Wow, seru-seru. Nah, Mbak Raisa, terus apa yang dirasakan ketika sesudah sesi itu sendiri? Eee, Pas setelah sesi selesai justru aku malah ketawa-ketawa. Aku ketawa-ketawa karena ternyata apa yang aku alami 4 tahun itu tuh bukan apa-apa gitu. Aku kok bisa gitu kan, aku juga, kok aku bangun dari bars, kok aku ketawa gitu kan. Iya, Bisa bisa enteng banget kayak gitu padahal 4 tahun kemarin hidup aku itu kayak drama banget, penuh drama banget dan, segala nasihat apapun, saran apapun dari orang luar tuh kayak aku tuh nolak aja gitu, "Kok kamu ngegampangin banget sih?" Gitu kan. "Kamu kan nggak ada di posisi aku," gitu. Aku tuh selalu bilang kayak gitu setiap ada orang yang, nasihatin aku atau apa. Tapi setelah di bars aku tuh jadi merasa bersalah, kok kok aku sejahat itu sih sama orang-orang yang nasihatin aku. Ternyata setelah di bar semua itu, luka yang aku rasain dan aku tahan selama 4 tahun itu bisa aku tertawakan. Ternyata nggak sepenting itu loh, gitu. wow, keren banget loh itu. Kamu dapat 2 kali bar sudah dapat hal itu tuh keren banget loh, Raisa. Wow. Iya. Iya memang, di Access Consciousness pada umumnya itu mengajarkan bahwa segala hal yang datang dalam kehidupan kita itu pasti ada kontribusinya, Mmm, ingin mengajarkan kita sesuatu. Ketika saya gagal di sebuah bidang pekerjaan, itu kontribusinya apa sih? Jadi serunya di situ ketika kita, memulai dengan pertanyaan, misalnya, "Aku gagal dalam pekerjaan A." Titik, kalau kita mulai dengan titik, artinya kita tidak membuka possibilities. Tapi ketika kita mulai bikin pertanyaan, ini kontribusinya buat aku apa ya? Itu akan muncul banyak. Itu sih serunya. Dan saya masih masih terus menggunakan questions itu. Mbak Raisa jangan pernah stop questions. contohnya? Misalnya, Mmm, lagi apa nih? Lagi sedih, mmm, lagi sedih. Ini apa ya? mmm, iya, Terus ini punya siapa? Because you know what? 99% apa yang kita rasakan, yang kita pikir, itu bukan punya kita. Kadang kita cuma nyerap dari sekitar, apalagi Mbak Raisa kan. Mbak Raisa itu orang yang sangat peka dengan energi. Kalau tiba-tiba moody, you ask questions. What is this? Who does this belong to? Ini apa? Ini punya siapa? Dan rasa sedih itu kadang langsung shifting. Go, mmm. go, 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 go. Ah, seru, seru. Ya aku pernah juga sih ada di posisi itu setelah bars pertama, terus aku tuh kayak ada perasaan bersalah gitu kan, selama 4 tahun kemarin gitu aku kemana aja gitu. Aku emang sudah, tidak mempermasalahkan lagi trauma yang ada di diri aku, cuman aku tiba-tiba sedih aja karena kasihannya anak-anak gitu kan. Selama 4 tahun ini kena dampaknya juga aku jadi kurang perhatian atau apa, aku tiba-tiba sedih gitu. Nah, Ada perasaan sedih itu karena merasa bersalah gitu. Padahal ternyata setelah aku nanya lagi sama UIN, perasaan sedih itu milik siapa dan itu tuh, ya ternyata, oh itu cuman pikiran aku aja gitu. Ternyata anak-anak baik-baik saja kok, betul. mereka ternyata tidak menuntut sesuatu dari aku gitu kan. Ya, Mereka tetap ceria dan menjalani hari mereka gitu dan nggak ada sesuatu yang membekas di diri mereka, ternyata baik-baik saja gitu. Itu hanya betul. perasaan aku aja dan alhamdulillah rilis lagi gitu. Iya, iya. Perasaan sedihnya juga udah nggak lama-lama ada di aku gitu. Pertanyaan reflektif nih, bagaimana jika tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar? Semuanya is just okay, interesting. Mmm, Iya. Jadi memang access consciousness itu mengajak kita yaitu melihat segala sesuatu itu sebagai sesuatu yang menarik. Jadi tidak
jatuh ke polaritas benar atau salah. It's just it is itu Ya. cuma itu gitu loh. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Seru sih. Iya. Wow. Jadi lebih enak juga ya menjalani hidupnya Yes. gitu kan, enggak Saya dulu orang yang paling gampang menyalahkan diri sendiri. Wrongness of me itu gede banget. Jadi ketika saya berusaha lepaskan itu bahwa nggak ada yang salah dan apa yang saya lakukan ya mungkin yang diperlukan saat itu, jadi enak banget jalanin hidup. ya, Iya. setuju. Walaupun saya habis marah-marah bla 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 bla, tapi ya mungkin itu yang diperlukan orang itu saat itu. Jadi Ya, why not? mungkin itu satu energi yang harus lepas juga ya. Betul, betul. Dan mungkin orang itu dan orang itu yang membutuhkan energi sebesar itu di saat itu untuk membuat dia berubah. Begitu Mbak Raisa. Iya. Yes, oke, seru banget. Semoga step up belajar akses itu seru banget. Saya mulai belajar 2019, terus 1,5 tahun saya menghilang karena saya tidak menggunakan tools-nya. Habis itu saya kembali lagi dan saya amazed. Keren banget, keren. Yang penting sih itu emang buat pengembangan diri sih Mbak Raisa, buat diri sendiri. Ketika kita berubah, orang sekitar kita berubah. Jadi tools akses itu nggak pernah berusaha merubah orang lain, tapi berusaha merubah diri kita sendiri. Iya. Yes. Karena ternyata meskipun banyak stimulasi dari orang gitu kan seperti aku kemarin, sebanyak apapun nasihat kalau misalnya akunya belum Yes. bisa ini ya kayak percuma gitu kan. Bener banget. Bener banget. Balik lagi ke diri aku yang memang udah siap untuk rilis ya. Betul. Ya. Nah, kesiapan itu tuh sebenarnya yang jadi kunci. Ketika Iya. kita belum siap mau buang sampah juga susah banget buat buang sampah, Mbak Raisa. Walaupun tadi udah dibilangin beribu orang, sampai siapapun kok emang kita belum siap, belum mau, dan belum bersedia, itu nggak akan terjadi juga. Wow. Tapi kalau menurut Mbak kalau misalkan seseorang yang terus-terusan mau menyimpan lukanya itu menurut Mbak gimana? Banyak orang yang menikmati drama dan trauma. Mmm, iya. Ada orang yang sangat menikmati itu untuk berbagai alasan. Misalnya trauma dan dramanya mungkin dia bisa jadikan untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Karena kan trauma dan drama kalau misalnya terus disimpan dan tidak berusaha dicarikan jalan keluar, dia akan bikin penyakit di dalam body. Iya. Nah, biasanya penyakit dalam body itu mungkin bisa jadi undangan untuk orang lain ngasih attention, ngasih apa, dan itu yang dicari. We don't know. Mmm, Ya, jadi memang orang ketika menjadi praktisi itu kita lihat ini orang mau divalidasi atau difasilitasi. Ketika dia sudah siap berubah, kita fasilitasi, tapi kok ketika orang itu masih cinta dengan drama dan traumanya ya kita validasi. oh. Iya. Nggak semua orang mau berubah loh, Mbak. Makanya aku bilang Mbak Raisa keren. Apakah apakah selama 4 tahun ini juga aku termasuk orang yang menyimpan drama itu atau gimana nih? Just ask yourself, Ah, apakah memang selama itu waktu yang diperlukan untuk Mbak Raisa akhirnya berbicara, oke, stop, this is enough. mmm, enggak sih sebenarnya dari dulu juga udah pengen sembuh gitu, I'll try, I'll do my best, segala macam usaha dilakukan dari mulai memperbanyak kegiatan biar lupa gitu, Hmm, tapi ternyata nggak efektif. belum. Ya, ini Iya. mungkin kita waktunya memberikan Iya. jawaban Iya betul. dan benar-benar siap. Iya, Iya, ayo step up, Mbak. Masih siap. banyak banyak yang seru buat digali. Iya betul sih. Oke, teman-teman, seru banget nih pembicaraan.
Biasanya saya ngobrolnya sama praktisi, sekarang sama orang yang pernah menerima sesi bars, and keren banget, seru banget, keren Terima keren kasih. keren. Teman-teman kalau memang, bersedia untuk memilih kelas bukan kelas, menerima sesi bars, bisa, hubungi Lineation Center di Bandung ya, Teh, ya? Iya, Di Bandung nomor teleponnya 081221906850. Itu di Lineation, bisa juga cari Mbak Uwin, silahkan. Dan juga ada beberapa praktisi yang, memang, tersedia di sana. Iya. Oke, Mbak, udah 30 iya, menit. nggak kerasa ya. Terima kasih ya Mbak Siska udah Makasih banget loh. undang saya. Ya. Thank you for choosing awareness, thank you for choosing joy. Karena, eee, kalau banyak orang bertanya, saya juga sering dulu mencari tahu apa sih tujuan hidup ini, apa sih tujuan kita punya body, hidup di dunia ini, ternyata tujuannya adalah untuk menikmati hidup, to be Mmm, the joy. Jadi let's be joy. betul. Betul, karena emang lebih lebih bahagia itu ternyata segala sesuatunya yang menghampiri kita tuh kayak lebih mudah aja gitu, dijalaninya enjoy gitu. Betul betul betul. Dan joy itu frekuensinya itu sama dengan frekuensi keberlimpahan. Iya, Jadi kita narik di frekuensi yang sama, tapi ketika energi kita low, frekuensi kita low, joy-nya di sini nggak nyambung, tapi kita begini nyambung. iya dan juga bisa kayak menularkan energi positif juga gitu ya, terutama pasangan, keluarga, itu Yes. kayak ngelihat aku tuh kayak lebih excited gitu, kayak mereka pun bersyukur ternyata aku bisa seperti ini gitu akhirnya. Yes. Please choose to be the joy in your family, in your life especially. Mmm. Yes, oke. And don't forget to always ask question ya, Mbak. Iya, Ya. Pertanyaan yang tidak dipakai cuma why, tapi kalau yang lainnya bisa what, where, when, who, itu bisa. Kalau why enggak, karena dia akan muter muter muter. Yes. iya terima kasih. Mbak Raisa. Ya teman-teman, kalau mau tahu apa sih akses bars, apa sih akses consciousness, lari ke www.hidupceria.com. Kalau di IG itu Hidup Ceriaku, di FB Hidup Ceriaku. Terima kasih Mbak Raisa, sampai Iya, di sini. Thank sama-sama you Mbak so Siska. much. Semoga ketemu ya suatu saat, saya sering ke Bandung kok. Iya, Iya, semoga ketemu suatu hari. iya. Thank you so much ya Mbak, saya stop Iya. recording.